Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di SMIT Podcast. Bismillah, alhamdulillah, membantu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali dalam bincang santai di podcast SMIT Tenjolaya. Yang mudah-mudahan segala apa yang kita perbincangkan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, mungkin dari para siswa nih ada nih mau ngobrol-ngobrol nggak nih dengan Pak Madi ya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kita. Silakan dimulai mungkin dari Alfi atau Ayas dulu. Ayas ya, Ayas dulu ya. Silakan. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Izzuddin Ayas. Saya pengen izin bertanya nih Pak. Gimana sih Pak kedepannya kami ini dari siswa SMIT Tenjolaya di skill individunya ataupun akademisnya Pak? Itu Pak. Ya. Terima kasih ya. Yes, artinya kenal akram. Jadi ya Pak Guru dan teman-teman sekalian juga teman-teman di rumah ya semuanya ya. Pasti yang tadi sudah dipaparkan bahwa SMA Tenjolaya itu berkomitmen untuk menghasilkan peserta didik yang lulusannya tadi satu sudah siap untuk kuliah. Dan untuk itu juga kami itu sudah persiapkan kerjasama dengan banyak lembaga ya, gitu kan, nanti akan selanjutnya gitu kan. Kemudian juga kita juga mempersiapkan anak didik untuk siap kerja. Kita akan berikan gambaran gitu ya. Kalau bekerja di perusahaan, di industri bagaimana sih, gitu kan? Kemudian apa sih yang dibutuhkan, gitu kan? Lalu juga kita siapkan juga anak-anak kita itu untuk bisa belajar berwirausaha. Bukan cuma dari teorinya saja, tapi langsung praktek. Tadi kan diungkapkan bahwa nanti kita udah lagi menyusun. Kita akan membuat kebun hidroponik, kemudian juga kita ada camping ground, gitu kan? Nanti ada trekking ke curug atau ke gunung, gitu kan ya, dengan kita sebagai IO-nya. Atau juga kita juga punya bank sampah ya, pengelolaan sampah, gitu kan. Dari sampah nanti bisa menguntungkan, gitu kan. Dimana kita melibatkan guru dan juga siswa. Ya, siswa juga bukan hanya sekedar belajar akademis yang notabene-nya hanya memindahkan tulisan dari buku ke otak, kemudian dipindahkan lagi ke tulisan dapat nilai, tapi begitu lulus ya kurang begitu dipakai di masa sehari-hari ya. Tapi juga betul-betul kita akan berikan gambaran secara utuh bagaimana kehidupan setelah lulus. Yang mau kuliah, ayo kuliah, kita fasilitasi. Yang mau bekerja, kita sudah memberikan gambaran tentang pekerjaan dan sebagainya. Bahkan juga kita insya Allah sudah punya beberapa link untuk bekerja, baik di lokal, gitu kan, di wilayah Bogor ataupun di Indonesia dan juga ke luar negeri ya. Insya Allah sedang kita jajaki kerjasamanya itu. Dan nanti juga untuk di bidang wirausaha tadi ya, sudah akan dididik untuk bisa berani berwirausaha sejak dini, gitu. Dan merasakan hasilnya langsung, gitu kan, selama bersekolah di SMIT Tenjolaya, bahkan setelah lulus nanti, gitu. Baik, jadi sangat memperhatikan ya Pak, bagaimana skill dan akademik para siswa itu sudah sangat dirancang ya ke depannya agar berkualitas. Jadi kan mungkin aja ya, jangan takut sekolah di SMIT, insya Allah ke depannya akan dicetak oleh tim di kurikulum agar terukur ya kemampuan dan sebagainya. Mungkin dari yang lain, dari Alfi mungkin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, saya pengen banget Pak kuliah. Bagaimana buat kita kuliah dari SMIT? Ya, terima kasih ya, dan Alfi ya. Mudah-mudahan semuanya jadi anak-anak yang soleh ya, gitu. Dan tentunya pemirsa juga di rumah ya, dimanapun berada ya. Jadi anak-anak yang soleh dan soleha, begitu juga orang tua dan guru-gurunya dan sebagainya. Ya, alhamdulillah keinginan untuk kuliah itu keinginan yang baik ya, yang bagus ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, dan insya Allah kami di SMA IT Tenjolaya juga sedang menjajaki kerjasama dengan beberapa kampus ya, Ananda Rapi ya, gitu kan. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa kampus yang sudah diajak kerjasamanya, gitu kan. Sehingga nanti begitu lulus dari SMA IT ini ada beasiswa itu, gitu kan ya. Jadi nggak bayar tuh Pak? Iya betul. Ada beberapa jenis ya, Pak ya. Ada yang memang betul-betul nggak bayar, dan ada juga yang dapat uang sakunya, Pak. Luar biasa. Jadi kan
Tapi dapat uang saku. Dapat uang saku. Luar biasa. Dan besarannya itu sementara ini dapat informasinya adalah setiap bulan itu 1,4 juta ya untuk uang sakunya, gitu kan. Jadi insya Allah sedang diupayakan secara serius oleh kami dari SMA Tanjolaya. Dan insya Allah kerjasamanya ya 95% sudah mendekati hasilnya Pak. Jadi, insya Allah yang mau kuliah bisa kuliah insya Allah. Dengan beasiswa. Jadi Alpi tenang ya. Iya, Pak. Bagi yang mau kuliah kayak Alpi itu insya Allah akan dibantu, difasilitasi Betul. beasiswa, bahkan dapat ongkos. Iya. Ya, dapat uang saku 1,4 juta tadi informasi. Betul. Udah kuliah digaji lagi tuh. Gimana ya? Senang ya. Baik. Pak Madi, lanjutnya dikit lagi Pak Madi. Iya. Pak Madi, dapat bocoran saya nih SMA IT. Betul ekskulnya itu macam-macam. Iya. Apa sih Pak ekskulnya itu di SMA IT? Ya betul. Lagi kan karena cita-cita kami ini kita semua ini ya gitu kan kepada anak bangsa, tentunya kita nggak mau mereka tuh lulus hanya mengandalkan satu lembar ijazah saja ya gitu kan. Tentunya di sini juga kita betul-betul eksplor potensi diri siswa gitu kan supaya bisa menemukan nih potensi masing-masing apa sih dikembangkan ya. Tadi mencontoh dari Nabi tadi ya dalam membina para sahabat tadi ya. Dia nggak mesti sama karena masing-masing orang diciptakan dengan keunikannya masing-masing dan potensinya masing-masing. Itu yang sedang kita cari, itu tugas sekolah gitu kan. Nah kemudian di tambahannya lagi adalah kita punya eskul yang punya hobi, yang punya minat bakat dan sebagainya selain dari potensi tadi ya. Karena sepemahaman saya sih antara hobi dan kadang-kadang potensi diri kita itu kadang-kadang suka berbeda ya. Misalnya nih ada yang hobinya mancing tapi dia nanti dia punya potensinya sebenarnya di komunikasi gitu misalnya Pak, gitu kan ya. Atau ada yang hobinya futsal tapi dia ternyata punya potensinya itu misalnya di teknik informatika misalnya kan ya. Jadi kita bantu mereka menemukan potensi dirinya juga, plus kita salurkan hobinya dengan banyak eskul di sini. Apa sih eskulnya? Satu futsal, ada volley, ada pecinta alam. Lalu kita punya guru yang sudah profesional ya, trekking ya ke gunung yang ada gitu kan ya. Jadi ke banyak gunung gitu kan. Jadi di sana pecinta alamnya. Kemudian juga ada berkuda, ada memanah, berenang gitu kan ya. Berkuda, memanah, berenang, ini kan sudah dengan sunnah Nabi ya gitu kan. 3 macam olahraga yang disunahkan gitu kan. Berkuda, berenang, memanah gitu. Kemudian juga ada sinematografi ya. Di dalam itu ada podcast, ada movie maker gitu kan ya. Ada fotografi gitu kan itu. Jadi Pak Madi, anak-anak atau para siswa itu boleh gitu belajar podcast Pak? Ya seperti hari ini Pak. Boleh jadi ya? Langsung kita belajar praktek langsung Pak. Dengan anak-anaknya dilibatkan. Karena kita lagi ingin mencetak mereka itu siap ketika lulus ya. Mau kerja siap, potensinya tumbuh, mau kuliah siap, akademisnya mereka luar biasa gitu kan ya. Kemudian juga mau berusaha juga sudah punya pengalaman berusaha, dan untuk dakwah juga mereka insya Allah siap mengamalkan ilmu yang sudah dapat Pak. Gitu kan. Karena setiap hari di sini siswa kita diagendakan itu untuk latihan kultum setiap bergantian setiap hari Pak. Diagendakan juga azan gitu kan ya. Kita sering tampil lah di depan gitu, depan guru, depan teman-temannya, depan orang tua, masyarakat. Seperti kemarin kita ada kunjungan ke kelurahan ya desanya, anak-anak yang langsung kunjungan bertanya dan sebagainya. Baik Pak Madi, ada yang nanya ke saya Pak, SMA IT itu hanya khusus full day atau memang ada program lainnya Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah SMA Tanjolaya itu punya 2 program. Yang pertama itu full day. Full day itu maksudnya belajar seharian ya dari pagi sampai pada asar gitu kan. Sekali lagi kita coba merunut ke sirah Nabi ya. Nabi bagaimana memanfaatkan waktu dari pagi sampai sore hari dan sebagainya kan. Dari situ permulaannya gitu kan. Sehingga ada program full day. Dan juga ada juga program boarding atau menginap atau mondok ya bahasanya yang familiar ya. Kita juga ada pondokannya juga dan sudah disiapkan ya tempat tidurnya gitu kan ya. Kemudian ruangannya pokoknya sudah lengkap lah. Asal sudah siap untuk boarding. Baik. Jadi ada dua program ya. Dua, betul. Ada yang
apa mau boarding juga bisa, Betul. mau sekolah full day juga bisa. Betul. Jadi lengkap sekali ya Pak di sini ya. Alhamdulillah, Pak. Baik baik baik. Sangat menyenangkan sekali kita ya dengan Bapak kurikulum ini ya. Mudah-mudahan kita doakan Pak kurikulum ini tetap istiqomah, Amin. tetap beribadah, tetap berdakwah dalam hal pendidikan. Sama-sama Ya semuanya juga ya sama-sama. Baik, terakhir Pak Madi, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan agar bisa bisa mengecap bagi anak-anak yang lulus SMP atau MTS yang agar mereka bisa mengecap pendidikan yang berkualitas itu bisa masuk SMA itu bagaimana? Iya, baik. Pesan-kesannya bagaimana? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan-pesan dari kami gitu kan ya. Ayo bagi orang tua, bagi anak-anak sekalian, jangan ragu bergabung bersama kami di SMA Tanjolaya. Karena di sini kami betul-betul berusaha untuk perbaiki diri kami sebagai guru ya, sebagai pengasuh, pembina dan sebagainya. Juga berusaha untuk mengembangkan semua potensi peserta didik sehingga betul-betul lulusannya siap untuk di kehidupan selanjutnya Pak. Untuk kuliah, untuk bekerja, berusaha untuk mengamalkan ilmunya dan mudah-mudahan bisa berdakwah di lingkungan keluarga masyarakat terdekatnya. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Sukmadi. Mudah-mudahan nanti masyarakat bisa lebih mencerna dan bisa lebih banyak lagi informasi yang tersebar ke masyarakat banyak ya, sehingga generasi muda bisa kita selamatkan dari modernisasi, sehingga modernisasi bisa kita imbangkan menjadi sesuatu yang lebih baik. Betul. Kita harapkan juga generasi penerus bisa menjadi generasi penerus yang baik ya. Betul. Terima kasih Pak Sukmadi atas waktunya di sela-sela kesibukan beliau kan luar biasa ya. Saat ini aja beliau harus terbang kemana lagi ya. Baik, demikian pemirsa bincang santai kita dengan Bapak Sukmadi SPDI selaku kurikulum Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA IT Tanjolaya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Sampai ketemu lagi di SMA IT Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.